Bayern Munchen benar-benar tega terhadap satu-satunya tim Italia yang tersisa di babak 16 besar Liga Champions. Bayern Munchen hampir memastikan langkah ke perempat final Liga Champions setelah meraih kemenangan telak 6-1 atas Atalanta pada leg pertama babak 16 besar pada Rabu 11 Maret 2026. Bertanding di Stadion Gewiss Bergamo, tim raksasa Bundesliga itu tampil sangat dominan hingga membuat tuan rumah kesulitan mengembangkan permainan sepanjang laga. Kekalahan ini juga memperpanjang tren negatif Atalanta di fase gugur Liga Champions. Klub asal Italia tersebut kini telah menelan 7 kekalahan dari 8 pertandingan terakhir mereka di babak knockout. Berkat keunggulan agregat 6-1, Munchen berada di posisi yang sangat nyaman untuk mengalahkan Atalanta selanjutnya dan melaju ke babak perempat final. Jika berhasil lolos, mereka kemungkinan besar akan menghadapi lawan tangguh seperti Madrid ataupun Manchester City. Di sisi lain, Atalanta memerlukan keajaiban yang sangat besar yang belum pernah tercatat dalam sejarah Liga Champions apabila ingin mengembalikan keadaan pada leg kedua nanti. Pada babak pertama, pasukan Vincent Kompany langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Strategi pressing tinggi yang diterapkan Munchen akhirnya membuahkan hasil melalui situasi sepak pojok. Serge Gnabry yang menerima bola di dalam kotak penalti mengirimkan umpan mendatar ke depan gawang yang kemudian diselesaikan oleh Stanisic untuk membawa Munchen unggul lebih dulu. Dominasi Doroten terus berlanjut. Di pertengahan babak pertama, Michael Olise sukses menggandakan keunggulan setelah melakukan penetrasi. Tekanan tanpa henti dari Munchen membuat pertahanan tuan rumah semakin kewalahan. Olise kembali berperan penting saat memberikan umpan terobosan akurat kepada Gnabry. Sang penyerang berlari bebas menuju gawang sebelum menuntaskan peluang dengan tenang sehingga skor berubah menjadi 3-0. Atalanta sebenarnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak sebelum turun minum. Penjaga gawang Marco Carresi sempat mengagalkan peluang Nicolas Jackson, sementara Gnabry hampir mencetak gol keduanya andai tembakannya tidak membentur mistar. Selepas jeda, Munchen tampil lebih menekan. Kurang lebih 10 menit babak kedua berjalan, mereka kembali menambah gol. Michael Olise akhirnya benar-benar mencatatkan namanya di papan skor melalui penyelesaian khasnya yang kembali menjebol gawang tim tuan rumah. Gol ke-6 Munchen lahir di pertengahan babak kedua lewat Jamal Musiala. Gelandang muda asal Jerman itu memanfaatkan umpan silang Jackson dari jarak dekat untuk semakin memperlebar jarak keunggulan tim tamu. Atalanta sempat memperkecil ketinggalan lewat gol hiburan Mario Pasalic di menit-menit akhir. Namun gol tersebut tak banyak mengubah keadaan karena mereka masih tertinggal jauh menjelang leg kedua. Nasib yang sama dialami oleh Tottenham Hotspur yang dihajar oleh Atletico Madrid. Kekalahan telak 2-5 yang dialami Spurs di markas Atletico Madrid dalam leg pertama 16 Liga Champions memicu kritik keras terhadap pelatih Igor Tudor, terutama terkait perlakuannya terhadap kiper muda Antonin Kinski. Kinski ditarik keluar hanya 16 menit setelah pertandingan dimulai di Metropolitano Stadium, setelah gawang Spurs sudah kebobolan 3 kali. Keputusan ini membuat analis TNT Sport Joe Hart mengaku tercengang melihat cara Tudor menangani situasi tersebut. Babak pertama benar-benar menjadi bencana bagi Tottenham. Atletico mencetak 4 gol hanya dalam rentang 22 menit saja. 3 gol pertama terjadi sebelum Kinski diganti. 2 diantaranya bahkan berawal langsung dari kesalahan sang kiper. Setelah itu Tudor memasukkan Vicario sebagai pengganti. Itu merupakan penampilan pertama Kinski sebagai starter di Liga Champions bersama Spurs. Namun, malam yang seharusnya menjadi momen penting bagi kiper 22 tahun ini justru berubah menjadi pengalaman pahit. Joe Hart menilai situasi tersebut menjadi lebih buruk karena Igor Tudor sama sekali tidak memberikan respon kepada Kinski ketika sang pemain meninggalkan lapangan. Ketika kesalahan Kinski pada gol ketiga terjadi saat ia salah mengirim umpan, Joe Hart mengaku ikut merasakan penderitaan sang pemain. Itu umpan yang sangat sulit dan dia benar-benar memasukkan Vicario bisa langsung mengubah situasi. Kenyataannya tidak demikian. Kiper asal Italia itu juga kebobolan hanya 5 menit setelah masuk ketika Atletico memperbesar keunggulan menjadi 4-0 pada menit ke-22. Tottenham sempat memperkecil skor menjadi 4-1 sebelum turun minum lewat gol Pedro Porro. Namun lini belakang Spurs kembali tampil buruk pada menit ke-54. Alvarez berlari dari satu sisi lapangan ke sisi lain sebelum menaklukkan Vicario untuk mencetak gol kelima Atletico Madrid. Tottenham Spurs benar-benar kacau.
Di leg kedua nanti, tugas berat menanti Igor Tudor karena sudah tertinggal dengan skor 5-2. Akankah ada keajaiban untuk Tottenham bisa membalikkan keadaan di kandangnya nanti? Kita tunggu saja di babak selanjutnya. Salam olahraga.